Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak di rumah tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar dari tema 5, subtema 2, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem di pembelajaran yang kelima. Jadi, hubungan makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu disebut dengan simbiosis. Lalu, simbiosis itu sendiri dibedakan menjadi tiga, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Lalu, simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan pihak yang lain dirugikan. Nah, sekarang Ibu punya sebuah cerita. Silahkan nanti anak-anak menyimak, lalu nanti kita akan membahas bersama-sama. Persahabatan kuda Nil dan burung bangau. Di sebuah sungai, terdapat seekor kuda Nil yang tampak kebingungan. Tubuhnya sesekali bergidik merasa tidak nyaman akibat kutu-kutu yang menggigit tubuhnya yang besar dan gemuk. Tolong, tubuhku terasa sangat gatal. Adakah yang mau menolongku? Aduh, siapa ya yang bisa menolongku? Gumam kuda Nil dalam hati. Ketika mentari tepat berada di atas kepala, terlihat seekor burung bangau yang sedang menyusuri sungai. Burung bangau tampak lesu karena dari pagi bangau belum menyantap apapun. Lapar sekali aku. Ujar bangau dalam hati. Saat burung bangau menyusuri sungai, tiba-tiba terdengarlah suara raungan yang amat sangat kencang. Burung bangau mendengar suara minta tolong. Kemudian, ia pun mencari sumber suara itu. Hai kuda Nil, kenapa kamu meraung-raung minta tolong? Lalu, kuda Nil pun menjawab pertanyaan dari bangau. Tubuhku sangat gatal. Apakah kamu bisa menolongku? Burung bangau sejenak melihat tubuh kuda Nil. Memang benar, di sana banyak kutu-kutu yang bersarang. Baik, aku akan menolongmu. Kebetulan aku juga sedang lapar. Jawab burung bangau. Tak lama kemudian, burung bangau mulai mematuk-matukkan paruhnya di tubuh kuda Nil. Dia begitu cekatan melahap kutu-kutu itu. Tak ada satu kutu pun yang luput dari jangkauannya. Semuanya habis dan tubuh kuda Nil kini bersih. Kuda Nil tersenyum girang karena tidak merasakan gatal lagi. Kini ia bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bangau, karena bantuanmu, tubuhku tidak lagi gatal. Terima kasih juga kuda Nil, karena kutu-kutu yang bersarang di tubuhmu, aku tidak lagi kelaparan. Kuda Nil menjadi sadar bahwa kutu-kutu itu bermanfaat bagi burung bangau. Ternyata sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri bisa berguna bagi makhluk lain. Burung bangau juga sadar bahwa membantu teman ternyata penting. Tidak ada satu makhluk di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Ada kalanya kita kesusahan dan membutuhkan bantuan. Begitu pula sebaliknya. Mungkin suatu saat ketika teman kita kesusahan, tentunya dia akan membutuhkan bantuan kita. Intinya, hidup itu harus saling tolong-menolong dan menyayangi teman. Saat burung bangau termenung, tiba-tiba kuda Nil memberikan sebuah penawaran. Bangau,
Seandainya setiap pagi kamu datang menemuiku untuk membersihkan kutu-kutu di tubuhku, apakah kamu mau? Kemudian bangau pun menjawab, Ide yang bagus. Dengan senang hati, setiap pagi aku akan datang ke sini. Memakan kutu-kutu di tubuhmu, Ku Daniel. Sejak saat itu, setiap pagi burung bangau menuju ke sungai tempat Kudanil tinggal. Kudanil tidak lagi meraung-raung minta tolong seperti dulu. Hidupnya sudah nyaman karena ada yang membersihkan tubuhnya. Begitu pula dengan burung bangau. Ia tidak kesulitan lagi untuk mencari makan. Persahabatan Kudanil dan burung bangau semakin dekat karena mereka tahu bahwa mereka adalah makhluk hidup yang tidak mungkin hidup sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan cerita persahabatan Kudanil dan burung bangau. Nah, bagaimana anak-anak ceritanya tadi? Apakah anak-anak sudah tahu cerita tadi termasuk ke dalam simbiosis mutualisme, atau simbiosis komensalisme, atau simbiosis parasitisme? Nah, jadi cerita tadi merupakan salah satu contoh dari simbiosis mutualisme. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi bahwa simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kenapa saling menguntungkan? Karena kutu-kutu yang membuat tubuh Kudanil menjadi gatal dimakan oleh burung bangau yang kebetulan sedang lapar, sehingga tubuh Kudanil tidak lagi menjadi gatal dan burung bangau pun juga menjadi kenyang. Nah, lalu contoh lain dari simbiosis mutualisme tentu saja masih banyak, seperti serangga dengan bunga, tanaman dengan cacing, lalu ada kerbau dengan burung jalak, dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.